teman-teman semua, mahasiswa baru Ukrida, senang sekali bisa berjumpa secara virtual. Kami dari unit PMIP, nanti kepanjangannya saya akan sebutkan, dan juga teman-teman dari lembaga PTIK, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar Ukrida. Semoga kita sama-sama bisa berdoa, bergumul, kedepannya kita bisa bertemu secara fisik langsung. Tetapi harapan kami, teman-teman tidak menurun semangatnya walaupun kita bertemu secara virtual. Teman-teman, sesuai dengan agenda kita, hari ini kita akan belajar bersama nih. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa, sebagai mahasiswa, kalau sudah kata maha kan berarti level tinggi nih ya, level tertinggi. Bagaimana menjadi seorang pembelajar, yang tadi Pak Marcel juga sudah sebutkan, sebagai pembelajar sepanjang hayat, long life ya. Nanti hari ini kita akan belajar sedikit tentang apa yang teman-teman harus ketahui terkait learning management system. Apa itu learning management system? Bagaimana mengaksesnya? Bagaimana mengakses email Ukrida? Lalu yang lainnya nanti akan dibawakan oleh tim di PTIK dan juga PMIP. Saya sedikit share screen, rekan-rekan sekalian, ada hanya sedikit sekali materi yang ingin saya ceritakan. Apakah rekan-rekan semua sudah bisa melihat materi saya? Sudah. Sudah ya? Oke. Olvinri Ruma, saya dari unit pengembangan materi dan inovasi pembelajaran. Mungkin secara intens tidak akan sering berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian, tetapi kami akan membantu rekan-rekan untuk dapat memahami dan bisa menggunakan apa yang namanya Ukrida Virtual Class. Lalu tahapannya bagaimana, langkah untuk mengakses Ukrida Virtual Class-nya bagaimana, nanti akan kita sama-sama pelajari hari ini. Sebelumnya kami sudah menyerahkan materi yang berisi tentang apa yang akan kami sharingkan hari ini. Mungkin saya percaya teman-teman sudah menerimanya. Langsung saja, agenda kita hari ini yang pertama kita akan berbicara tentang email civitas. Lalu kemudian sistem informasi Ukrida yang kami kenal singkatannya adalah Siswo Ukrida. Apa sih di dalam Siswo Ukrida itu? Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Lalu Google Drive, saya percaya ini istilah yang tidak asing bagi teman-teman semua. Tetapi bagaimana menggunakannya, lalu tahapannya bagaimana nanti akan kembali diriman oleh Pak Louis. Lalu berikutnya Ukrida Virtual Class. Ini materi yang memang menjadi materi yang akan kita bahas secara detail di dalam pertemuan kita hari ini. Sebelum saya serahkan ke tim PTIK, saya akan memperkenalkan dulu tim yang akan membantu teman-teman untuk bisa menggunakan learning management system yang Ukrida punya. Saya sendiri Olvin, nanti ada Pak Agus Limanto. Pak Agus adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sana Pak Agus mengajar di Prodi Pendidikan Dokter. Lalu ada Stevi, Kak Stevi, Ibu Stevi, teman-teman nanti akan mungkin sering berkoordinasi dengan Ibu Stevi terkait ID atau bahkan pelatihan atau bahkan materi yang akan teman-teman pelajari secara tertulis terkait Ukrida Virtual Class. Lalu dari teman-teman dari lembaga PTIK atau tim software-nya nanti yang akan bantu ada Pak Ade, nanti terserah teman-teman mau panggil Kak atau Pak nih. Lalu kemudian ada Pak Louis juga yang akan membantu, yang hari ini kebetulan akan mendampingi kita bersama, kita akan belajar bersama terkait Ukrida Virtual Class. Teman-teman, setelah ini langsung screen saya serahkan ke Pak Louis untuk mendampingi kita, sama-sama kita pelajari tentang Learning Management System. Saya berharap walaupun kita ada yang berasal dari Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah dan juga barat, kita memiliki setiap perbedaan waktu. Tetapi harapan saya, walaupun dengan waktu yang berbeda, dengan situasi yang berbeda saat ini kita alami, saya percaya semangat kita harus sama ya. Semangat untuk bergabung menjadi keluarga besar Ukrida, mengampu pendidikan, mengenyam pendidikan di Ukrida, lalu kemudian menjadikan Ukrida sebagai tempat yang mendekatkan teman-teman dengan cita-cita yang teman-teman selama ini idam-idamkan. Langsung saja, tanpa memakan banyak waktu, saya serahkan ke Pak Louis. Ya,
Terima kasih untuk host yang sudah memberikan saya akses untuk bisa unmute. Rekan-rekan sekalian, sambil menunggu Pak Luisnya untuk join, saya mau mencoba menjawab pertanyaan nih yang sudah masuk. Wah, ternyata sebelum saya melihat teman-teman Ukridian untuk yang sekarang, rasanya semangatnya tinggi sekali ya. Belum kami share materinya sudah langsung ada pertanyaan. Saya senang sekali dengan respon yang begitu cepat. Ada pertanyaan, kalau yang belum punya email Civitas gimana, Bu? Nah, kalau sebagai Ukridian yang baru, pastinya akan dibuatkan oleh teman-teman dari lembaga PTIK. Jadi email Civitas itu wajib dimiliki oleh setiap Ukridian yang ada, yang berkuliah di Ukrida, entah itu mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah aktif. Terutama untuk mahasiswa baru, tahun ini nanti akan dibuatkan. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya NIM, harusnya sudah berhak untuk mendapatkan email Civitas. Email Civitas ini peran dan fungsinya cukup tinggi sekali. Jadi kalau biasanya teman-teman belajar di SMA mungkin lebih cenderung menggunakan direct message, artinya WhatsApp, atau bahkan mungkin bisa teleponan dengan gurunya atau email. Kalau sekarang di Ukrida, kalau teman-teman menjadi Ukridian, kebanyakan komunikasinya akan menggunakan email. Artinya email yang digunakan adalah email Civitas. Entah itu mulai dari pengumuman persiapan pembelajaran, memulai semester baru, sampai kepada pembelajarannya. Artinya isi dari proses pembelajaran. Berdiskusi dengan dosen, mengirimkan tugas, pastinya menggunakan email Civitas. Karena dengan email Civitas, teman-teman akan sangat mudah didetek oleh dosennya, terutama email dan juga dari jurusan mana. Karena kalau teman-teman perhatikan, NIM teman-teman itu adalah ID yang mempermudah dosen untuk mengetahui teman-teman asalnya dari prodi mana. Lalu yang terakhir sampai kepada sistem evaluasinya. Jadi nanti akan dikirimkan lembar evaluasi atau bahkan link evaluasi tentang proses pembelajaran yang sudah teman-teman lalui. Lalu saya mau bergeser ke pertanyaan yang berikutnya. Saya mau tanya, kemarin saya sudah coba untuk buat email Civitas, tapi gagal. Terus gimana solusinya ya? Kalau boleh tahu, Noveria membuat email Civitasnya bagaimana? Karena email Civitas itu dibuatkan oleh teman-teman dari PTIK. Lalu dari Andini dari FKIK ingin bertanya, akun email Civitas saya belum bisa masuk ke Gmail dikarenakan passwordnya salah. Padahal dari awal bagian email sudah ganti, passwordnya, solusinya bagaimana ya? Nanti diinfokan saja Andini, nama lengkap dan juga NIM-nya. Nanti bersama-sama dari tim PTIK akan coba cross-check. Wah, ini ada banyak pertanyaan ya. Saya sudah mendapatkan NIM tapi belum mendapatkan email Civitas. Ya, nanti akan di-share hari ini. Lalu email Civitas bisa dibikin sendiri, dibuatkan sama teman-teman PTIK. Nah, sudah ada ternyata Albert sudah punya oh bukan, nama.nim ya. Ini berarti belum ya. Cara membuat email Civitas gimana? Siven nanti akan dibuatkan. Rekan-rekan jangan khawatir. Hari ini kita akan belajar bersama, artinya secara bertahap kita akan bersama memahami proses-proses yang akan diajari hari ini. Pastinya kami juga tidak langsung sekali pelatihan hari ini langsung meninggalkan rekan-rekan sekalian. Enggak. Kami akan terus mendampingi, ada pertanyaan sejauh mana penggunaannya, lalu kemudian kendala-kendala yang teman-teman alami saat proses pembelajaran nanti tetap akan kita dampingi. Kak Luis, apakah sudah bisa share screen? Kalau tidak ada, rasanya saya pengen bikin kuis dulu nih. Sebelum Kak Luis nanti akan menjelaskan tentang Ukrida Virtual Class dan yang lainnya. Halo, Kak Olvin, ya? Ya. Luis sudah? Sudah, Kak Olvin. Oke, baik. Berarti nanti kuisnya kita akan over setelah akhir sesi dari Kak Luis ya. Silakan Luis, screen saya serahkan. Ya, baik. Kembali lagi. Nah, topik yang pertama kita akan ngebahas tentang email Civitas. Ya, bagi teman-teman yang belum punya tetap diperhatikan karena prosedurnya akan sama aja nanti. Nah, email Civitas teman-teman angkatan 2020 semua formatnya akan berisikan nama depan, lalu titik NIM masing-masing, lalu @ukrida.ac @civitas.ukrida.ac.id. Itu email Civitas kalian. Ya, sekali lagi saya ulang, nama depan kalian, titik NIM kalian, @civitas.ukrida.ac.id.
Untuk password defaultnya itu 1 sampai 9. Ya, itu email Civitas kalian. Nah, kalian juga bisa cek apakah email Civitas kalian sudah tersedia atau belum di link ini pada slide yang saya tampilkan. Bisa dicek. Kalau misalnya belum ada, berarti mungkin NIM-nya belum di-generate karena mungkin teman-teman masuk pendaftaran gelombangnya gelombang paling akhir. Jadi itu tidak masalah. Ya. Nah, untuk mengakses email Civitas teman-teman sekalian itu bisa dari laptop, bisa dari smartphone kalian. Itu tinggal diakses saja ketika gmail.com. Nanti dia akan keluar tampilan seperti ini. Lalu tinggal dimasukkan aja email teman-teman kalian, email Civitas teman-teman semua. Ini mulai dari nama depan, titik nim, @civitas.ukrida.ac.id. Oke. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Karena email Civitas kalian ini email baru, atau mungkin kalian belum pernah login, tinggal di accept aja, continue to my account. Biasanya dia akan minta rubah password, password email. Kalian boleh ubah bebas, boleh ubah atau dibiarkan default aja, nggak masalah. Seperti itu. Nah, jika sudah berhasil login, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Tampilan email kalian. Ya. Ini email Civitas Ukrida. Email Civitas Ukrida ini sama nggak Kak sama email Google saya? Basisnya sama, Gmail, tapi kita menggunakan domain civitas.ukrida.ac.id. Kita bekerja sama dengan Google, ya. Jadi kalau kalian pakai smartphone, kalian pasti punya email Gmail, ya, karena di smartphone Android itu menuntut kita harus punya akun email, seperti itu. Sampai sini jelas ya? Untuk email Civitas, formatnya nama depan kalian, NIM, lalu @civitas.ukrida.ac.id. Ya. Yang kedua, seperti yang sudah Pak Pras sampaikan tadi, teman-teman mahasiswa Ukrida akan dituntut untuk menggunakan email Civitas karena segala bentuk informasi dari Ukrida akan di-sharing melalui email atau sosial media. Ya. Tapi biasanya kalau ada informasi-informasi spesifik dari fakultas, jurusan atau kajur, itu akan melalui email, tidak melalui sosial media. Nah, untuk teman-teman yang login melalui handphone itu kadang suka terjadi yang namanya delay ketika kita menghubungkan dua akun Gmail. Oke, jadi itu akan takes time atau ada prosesnya. Nah, terus gimana dong Kak, email saya yang bisa baru terhubung di handphone masih email pribadi, nggak masalah. Kita akan melakukan namanya forwarding email Civitas Ukrida. Nah, forwarding email ini apa sih? Jadi kita menghubungkan email Civitas kita dengan email pribadi kita yang sudah terpasang di handphone kalian masing-masing. Jadi ketika ada informasi masuk ke email Civitas, informasi tersebut akan dioper juga ke email pribadi kalian. Paham ya sampai sini? Saya akan tunjukkan gimana caranya. Jadi forwarding email itu kita menghubungkan email Civitas dengan email pribadi kalian. Mohon diperhatikan. Langsung praktek juga boleh. Langsung dilakukan ya. Yang pertama, silakan akses alamat gmail.com di browser Anda. Ya, jadi kita mau hubungkan email Civitas dengan email pribadi kalian. Email pribadi kalian bisa berbentuk. Mungkin ada yang pakai Yahoo, ada yang pakai Windows Mail, ada yang pakai Gmail juga, nggak masalah. Oke? Yang pertama kita akses dulu email Civitas kita di browser. Bagi yang sudah memiliki NIM, coba di login, diakses email Civitas masing-masing dengan nama titik NIM, nama depan ya, nama depan titik NIM @civitas.ukrida.ac.id. Passwordnya 1 sampai 9. Oke. Bagi yang belum bisa mungkin NIM-nya belum tergenerate atau belum ada email Civitasnya, itu nggak apa-apa, diperhatikan saja dulu. Panduannya juga sudah di-share, nanti bisa kami bantu mungkin melalui email. Ya, diperhatikan saja dulu bagi yang belum bisa prosedurnya. Ya. Setelah berhasil login ke email Civitas Ukrida, kita pilih ke bagian, maaf, saya akan share screen email saya.
biar langsung aja. Ya. Saya akan share screen. Ya, email saya. Terlihat ya, email saya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Baik di browser laptop ataupun di handphone, itu harusnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada inbox, start, dan segala macam. Kompos, dan menu-menu lain. Kita ke bagian menu gambar gear atau setting. Kalau di browser yang sama dengan saya, setting di gambar gear. Setting, seperti roda itu ya, gear. Diklik lalu dipilih see all setting. Ya, di setting lalu dipilih see all setting. Nah, harusnya tampilannya seperti ini sekarang. Ya. Nah, setelah di bagian ini kita klik bagian forwarding npop/imap. Oke, saya ulangi. Di tampilan awal Gmail, di tampilan awal, lalu kita cari setting. Ya. Setting lalu kita pilih see all setting. Lalu kita ke bagian forwarding npop/imap. Oke? Nah, kalau di HP gimana? Dicari menu settingnya. Entah itu di menu burger menu yang 3 garis, dicari menu settingnya. Ya, kalau misalnya sulit, diperhatikan aja dulu, nggak apa-apa. Nanti ketika udah ada laptop atau ada komputer baru dilakukan. Panduannya ada, sama kok menunya. Ya. Jadi di setting, lalu dicari menu forwarding npop/imap. Oke. Nah, lalu di bagian forwarding, ini screen share saya ada yang tidak muncul? Ada Kak, kayak sensor-sensor gitu. Oke, saya coba share ulang ya. Oke, ini mungkin karena koneksi saya. Ya. Oke, saya coba share ulang. Ya, kelihatan? Belum. Udah. Oke. Mohon maaf ya karena koneksi saya mungkin kurang stabil. Tetap sebagiannya kosong, Pak. Gimana? Bapak maaf, itu di screen share-nya muncul kayak blok-blok sensor, blok hitam gitu, Pak. Mungkin diulangin lagi aja, Pak. Kalau itu dari zoom-nya. Zoom-nya kan ada kamera kan, ada apa? Kayak screen wajah kita kan. Emang nggak bisa dihilangin sih harusnya. Kalau yang lainnya sih waktu screen share nggak ada kayak gitu sih, Pak. Tadi aman-aman aja sih, Pak. Oke, ini sekarang saya coba stop, saya share ulang lagi ya. Stop. Semangat, Pak. Ya. Oke, ini sudah stop share ya? Ya. Semua sudah stop. Oke, saya share ulang. Oke. Sudah muncul? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang tadi ke blok masih ada? Mantap, Pak. Sudah. Bloknya pindah ke atas. Udah nggak ada lagi, Pak. Oke. Nah, di bagian setting ini kita pilih, tadi kan di general, kita pilih menu forwarding and pop/imap. Diklik aja. Nah, lalu kita pilih menu forwarding di sini, kita add forwarding address, ya. Nah, di sini kita masukkan email pribadi kita. For example, email pribadi saya i.luiskasanova@gmail.com, ya. Nah, di add. Oh, ini saya udah pernah forwarding di bawah. Sudah ada. Nah, nanti dia akan muncul notif untuk mengirimkan email berisikan kode untuk konfirmasi.
apakah kita setuju untuk forwarding email Civitas ke email pribadi kita. Tinggal di copy kodenya, kembali lagi ke sini dimasukkan. Lalu verify. Oke. Saya kembali lagi ke slide dulu supaya bisa lihat contohnya. Saya stop share. Sudah stop share ya? Udah, Pak. Oke, saya kembali ke slide. Oke, slide saya muncul? Muncul, Pak. Oke. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal ketikkan email pribadi kita. Nah, nanti dia akan tanya forwarding email ke email pribadi kita, proceed. Pilih proceed, seperti di slide. Ya. Habis itu, ya kita tinggal cek di email pribadi kita. Itu harusnya ada kode yang di request. Nah, nanti kodenya kita tinggal masukin di bagian forwarding lagi. Kita kembali lagi buka email Civitasnya. Paham sampai sini? Ya. Nah, jadi tujuannya itu kita menghubungkan email Civitas dengan email pribadi kita. Ya, jadi login dulu ke Civitas, add forwarding ke email pribadi kita. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti tidak sesuai ini, tidak sesuai dengan panduan, nanti salah kalian. Tidak dapat informasi dari Ukraina, nanti kalian tidak dapat. Ya. Lalu ada pertanyaan, kalau sudah dihubungkan ke email pribadi, kalau ada tugas bisa kirim lewat email pribadi? Tidak bisa. Siapa? Purim? Tidak bisa. Karena tugasnya forwarding ini dia hanya mengoper informasi dari email Civitas. Seperti itu. Ya. Dia hanya forwarding informasi. Ya. Saya ulangi lagi, sekali lagi tahapnya. Oke. Saya ulangi tahapnya. Di bagian ini. Yang pertama kalian lakukan, kalian login ke email Civitas. Ya. Forwarding email lebih dari satu boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Ya, kalau sudah ada verification code, ya bisa. Oke. Oke, kalau tidak forwarding boleh nggak? Karena email Civitas aktif, boleh banget. Jadi ini forwarding ini agar kalian yang mungkin kendala membuka email Civitas itu bisa tetap dapat informasi gitu. Karena kan email pribadi kalian terhubung terus dengan handphone kalian. Jadi setiap saat kalian ada notif, kalian bisa lihat seperti itu. Tapi kalau tidak mau forwarding ke email pribadi tidak masalah. Ya. Oke. Untuk Yahoo bagaimana Pak? Sama aja Yahoo, tinggal diketikkan aja, nanti buka Yahoo-nya, nanti ada email confirmation. Ya, saya ulangi. Oke. Login ke email Civitas. Login ke email Civitas dengan format nama depan _nim @civitas.ukrida.ac.id. Ya, bagi yang belum punya NIM atau belum punya email atau tidak bisa login tidak apa, diperhatikan saja dulu, nanti bisa dicoba. Tinggal diikuti panduannya. Lalu ke bagian setting, diklik settingnya, ya, pilih menu setting, atau mungkin see all setting yang sekarang, see all setting. Namanya huruf kecil semua, hanya nama depan, ya, untuk login. Ya, di bagian setting, lalu kita pilih forwarding and pop IMAP /IMAP. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, tinggal diklik add a forwarding address, nanti tinggal masukkan email pribadi kalian. Oke. Lalu dia akan kirim, tinggal dimasukkan email pribadi kalian, lalu nanti dia akan loading. Ya udah, sana bilang tunggu bentar. Ya, nanti setelah login dia setelah dimasukkan email pribadi kalian, dia akan mengirimkan confirmation code, jadi semacam PIN untuk verifikasi. Bener nggak nih ini email pribadi kalian, seperti itu. Kalau sudah, tinggal di copy paste confirmation code-nya, lalu di verify di email Civitas kalian. Ya. Seperti itu.
Itu untuk forwarding. Oke? Mama udah pergi. Nah, password defaultnya 1 sampai 9 ya. Untuk bagian forwarding disable di unmark Pak. Ya, karena kan kita mau aktifkan forwardingnya seperti itu. Oke? Nah, saya lanjut lagi ke topik selanjutnya. Nanti bagi teman-teman yang masih belum bisa mencoba, nanti bisa coba setelah memiliki email dengan NIM. Tinggal dicoba, ikuti panduan. Ya. Email aktivitas passwordnya boleh diganti Pak, boleh ya, asal kalian jangan lupa diingat. Saya lanjut ke topik selanjutnya. Nah, ini tampilan email Civitas Ukrida kalian, ya. Nah, di sini ada menu inbox, send mail, dan yang lain-lain. Nah, lalu kita kalau mau mengirim email ke dosen atau membalas email atau misalnya mau menanyakan informasi, tinggal klik bagian tombol merah aja, kompos. Nanti dia akan keluar menu seperti ini. Nah, lalu kita masukkan alamat tujuan di to. Lalu kalau kita mau sisi itu mungkin kayak lampiran penerima, siapa mau ditambahkan siapa, misalnya saya mau kirim ke UAA, tapi saya juga mau lampirkan ke kepala jurusan saya, tinggal diklik aja sisinya, nanti dimasukin alamat email ajur kalian. Lalu subjeknya ini bisa diisi topik email yang kalian, informasi yang mau kalian bahas apa, tinggal diisi. Lalu ini kolom untuk mengisi informasi kalian, ya. Maaf. Lalu di bagian nomor 5 ini ada tanda plus ataupun tanda kayak clip, itu untuk attach file. Misalnya kalian mau kirim jawaban tugas, itu tinggal diklik, nanti dia akan muncul menu open file seperti biasa, atau bisa drag and drop juga, ya. Lalu kalian bisa menghapus, misalnya, oh saya ternyata salah, saya mau hapus emailnya, tinggal klik yang gambar tong sampah aja, nanti dia terhapus. Kalau sudah pasti tinggal klik send, ya. Kalau sudah terklik kirim, itu ada jeda sekitar beberapa detik, kalian bisa undo atau batal kirim, tapi itu ada settingannya kalau mau diperpanjang seperti itu. Ya, ini menu email. Nah, lanjut lagi. Sebelum saya lanjut ke Google Drive, ada yang bingung dengan email? Ya, saya harap tidak ada yang bingung. Karena email ini simple ya, kalian hanya perlu login, ya, pastikan bisa login. Lalu kalau memang kalian perlu forwarding, kalian forwarding. Kalau tidak perlu forwarding, ya tidak masalah. Oke? Nah, nanti kalau mau login ke Gmail tapi akunnya nggak ada, berarti belum dibuat ya Pak? Iya, betul. Berarti email kalian belum terbentuk. Jadi nanti diinformasikan lagi dari WA. Seperti itu. Kalau mau kirim email langsung ke angkatan, nanti ada menu namanya milis. Nah, nanti akan dijelaskan sama mentor kalian, ya, untuk lebih jauh. Oke, saya lanjutkan ke menu Google Drive. Nah, selain email, Ukrida juga bekerja sama dengan Google untuk fitur Google Drive-nya di sini. Google Drive itu kayak apa sih? Google Drive itu kayak USB kalian. USB kalian tapi berbasis cloud. Artinya kalian dituntut harus memiliki koneksi internet atau jaringan untuk mengakses Google Drive. Ya, kalau USB kan tinggal tancap aja langsung pakai, tidak perlu ada koneksi internet. Kalau Google Drive kalian harus memiliki koneksi internet. Cara mengakses Google Drive gimana? Cara mengaksesnya sama, login dulu ke email Anda. Ya. Saya akan share screen layar saya. Oke.
Ini tampilan saya sudah muncul ya, tampilan email saya. Tampilan email saya sudah muncul ya. Koneksi saya terputus lagi atau gimana? Tampilan email saya muncul ya. Oke. Nah, untuk mengakses Google Drive Anda, pastikan Anda sudah login ke email Civitas Anda. Oke. Pastikan Anda sudah login ke email Civitas Anda. Jadi Google Drive ini terhubung dengan email Civitas Anda. Gimana caranya? Kalau melalui browser, melalui laptop, ya, tidak melalui smartphone, melalui laptop, tapi tetap harus melalui browser ya. Kalau mau akses Google Drive dari handphone itu harus buka aplikasi. Tapi kalau dari browser sama, browser di handphone, ya. Jadi ini saya konteksnya dari browser. Itu ada menu Google Apps dengan titik-titik seperti remote. Di sebelah gambar setting Google Apps. Tinggal diklik, lalu akan muncul menu Google Drive yang tersedia. Ya. Tinggal diklik Google Drive-nya, dia akan langsung redirect ke Google Drive kita. Nah, ini tampilan Google Drive saya. Berisi data-data saya, ya. Seperti itu. Nah, Google Drive itu sebagai media untuk menyimpan file-file kalian. For example, misalnya kalian nanti bikin laporan, ya, ada PR atau laporan tugas akhir, skripsi, itu sebaiknya diupload ke cloud, ya. Jangan hanya disimpan di backup di USB atau di laptop. Nanti kalau USB-nya rusak atau kena virus atau laptopnya blue screen tidak bisa running, kalian tidak punya backup. Jadi pastikan backup itu selalu di cloud atau media online, ya. Ya paling gampangnya di Google Drive lah. Selalu masukin ke Google Drive. Oke? Nah, itu gunanya Google Drive. Untuk menyimpan data-data kalian. Kalian juga bisa mengakses Google Drive kalian dari mana saja. Tapi syaratnya harus memiliki koneksi jaringan. Oke. Ya. Oke. Nah, lalu ada yang bertanya, kalau lewat email pribadi bisa nggak ya, Pak? Email pribadi kalian yang basisnya Gmail itu ada fitur Google Drive-nya, disediakan. Itu. Dan G Drive antara email pribadi dan Civitas itu otomatis terpisah, betul. Jadi berbeda, ya. Jadi supaya kalian nggak bingung, pastikan untuk urusan-urusan akademis atau perkuliahan, ya taruhnya di Google Drive Civitas kalian aja. Itu. Nah, untuk file-file pribadi kalian baru kalian taruh di Google Drive pribadi kalian. Ya. Sekali lagi, Google Drive ini sebagai media penyimpanan, ya, berbasis jaringan. Jadi harus ada koneksi internet. Untuk Google Drive email Civitas tidak bisa. Betul. Kalau email Civitasnya belum dapat atau belum punya NIM, belum bisa akses G Drive karena dia terhubung, ya. Jadi mohon menunggu. Diperhatikan saja dulu. Oke. Email Civitas sudah, G Drive sudah. Saya kembali ke slide. Ya. Nah, ini tampilan Google Drive. Ya. Oke, saya lanjut lagi ke Sysfo. Nah, tadi saya udah jelasin email dan Google Drive. Lalu saya sekarang ke Sysfo. Topik yang kedua ini tidak melalui Gmail, ya, hanya Google Drive dan Gmail yang saling terhubung. Tapi Sysfo ini tidak terhubung dengan Gmail dan Sysfo, Gmail dan G Drive, ya. Untuk Sysfo kita bisa akses melalui browser, alamatnya di sysfo.ukrida.ac.id, ya. Nah, tampilannya akan seperti ini.
Untuk login ke Sisvo, username-nya NIM, passwordnya 1 sampai 6. Ya. Untuk login ke Sisvo, username-nya NIM, passwordnya 1 sampai 6. Oke. Nah, itu password default ya, password bawaan. Kalau email tadi 1 sampai 9. Kalau Sisvo, username-nya NIM, passwordnya 1 sampai 6. Nah, Sisvo ini fungsinya apa sih? Sisvo ini sebagai portal kalian untuk melihat nilai-nilai kalian atau jumlah mata kuliah jumlah SKS dari mata kuliah yang sudah kalian ambil, mata kuliah apa aja yang sudah kalian ambil, lalu bisa lihat IPK dan IPS kalian. Ya, nanti juga tak jarang di setiap akhir semester, saya nggak tahu masih sama atau enggak, harus mengisi kuesioner melalui Sisvo ini. Jadi login dulu, nanti ada menunya di dalam. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini sedikit tampilan Sisvo kalau sudah berhasil login. Ya. Nah, di sini ada GPA ini ya, IPK ya. Lalu total kredit ini jumlah SKS kalian. Lalu nanti di sebelah kiri ada registration, thesis, learning, dan segala macam. Jadi berbeda dengan Gmail, G Drive ya. Fungsinya berbeda ya. Kalau Gmail untuk media komunikasi, G Drive untuk media kalian untuk penyimpanan, lalu Sisvo ini media kalian untuk melihat informasi diri kalian sendiri. Link Sisvo-nya apa? sisvo.ukrida.ac.id ya. Seperti itu. Nah, nanti kalian bisa explore sendiri, ada menu-menu di Sisvo ya. Karena kalian pasti sudah familiar dengan tampilannya, kurang lebih mirip sosmed-sosmed lah. Oke. Nah, kalau masih ada yang failed login, sekali lagi mungkin karena NIM kalian belum di-generate atau belum diproses ke dalam Sisvo, itu nggak masalah, tapi prosedurnya nanti sama, tinggal diperhatiin aja dulu ya. Karena mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum diproses datanya, karena kan kita masih belum tutup pendaftaran, seperti itu. Ya. Saya lanjut lagi. Terakhir. Nah, jadi tadi ada Gmail sebagai media komunikasi, lalu ada G Drive sebagai media penyimpanan berbasis online jaringan, lalu ada Sisvo sebagai media kalian untuk melihat informasi tentang akademis kalian. Yang terakhir sekarang ada UVC, Ukrida Virtual Class, ya. Nah, perlu diperhatikan UVC ini akan menjadi media kalian berkomunikasi, berinteraksi dengan dosen-dosen kamu, ya, dosen-dosen mata kuliah yang kalian ambil. Oke. UVC sendiri linknya ada di uvc.ukrida.ac.id. Oke. uvc.ukrida.ac.id. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengakses UVC kita harus login sekali lagi, dan ini tidak terhubung dengan email atau Google Drive atau Sisvo. Ini terpisah lagi ya, berbeda. Mereka tidak terhubung. Tinggal diklik login kanan atas. Nah, maaf, sebelum saya lebih lanjut, untuk UVC ini tidak perlu dicoba ya. Maksudnya untuk sekarang tidak perlu login, takutnya nanti kalian salah enroll mata kuliah. Jadi menunggu dari arahan dosen nanti di kelas atau nanti dosennya kontak kalian daring. Nah, ketika dosen mengarahkan kalian untuk mengenroll mata kuliah tertentu, baru kalian akses. Takutnya kalian salah enroll ya. Jadi kalau yang email tadi sama G Drive tadi saya push kalian untuk coba, Sisvo juga. Yang untuk UVC ini tolong diperhatikan saja dulu prosedurnya. Takutnya nanti kalian salah enroll mata kuliah. Ya, karena mata kuliahnya ada yang kebetulan sama tapi kode kelasnya berbeda. Nanti saya akan revisi untuk penamaan pada mata kuliahnya. Saya lanjut. Nah, dia akan minta login. Loginnya itu NIM
sekali lagi login menggunakan NIM. Kenapa saya pakai kenapa sistem ini semua loginnya pakai NIM? Supaya kalian ingat NIM kalian dan kalian nggak mungkin lupa. Ketika kalian menuntut ilmu di Ukrida, kalian akan terus-terusan menggunakan NIM sebagai acuan informasi kalian. Jadi NIM itu harus selalu diingat ya. Nah, loginnya akan menggunakan NIM dengan password Ukrida 123 tanda seru. Tapi Ukrida U-nya besar ya. Jadi ada Gmail, G-Drive, Sysfo, dan UVC. Yang UVC passwordnya Ukrida 123 tanda seru, U-nya besar. Itu hanya untuk angkatan 2020. Oke, mungkin kakak-kakaknya juga ada yang pakai. Nanti mungkin kakak-kakaknya loginnya berbeda ya. Nah, untuk angkatan 2020, username-nya NIM, passwordnya Ukrida 123 tanda seru dengan U besar ya. Kalau kalian coba login, oke, nggak masalah. Jangan diklik yang lain-lain. Jangan diklik yang lain-lain, hanya ngintip saja. Nanti enroll mata kuliahnya ketika sudah berinteraksi dengan dosen. Jadi nanti dosennya arahkan, ya. Seperti itu. Nah, ini tampilan setelah berhasil login. UVC boleh dirubah nggak passwordnya? Saya harap UVC lebih baik jangan, ya. Tapi kalau kalian merasa kalian akan bisa mengingat ya tidak masalah ya, sesuai kebutuhan saja. Oke. Nah, ini tampilan setelah berhasil login uvc.ukrida.ac.id. Oke. Nah, nanti ada menu navigation, home, course seperti itu. Lalu nanti di tengah ini masih no course karena belum ada course yang kalian enroll. Nanti kalau kalian udah enroll, dia akan langsung muncul di sini. Mata kuliah mana aja yang sudah kalian ambil atau enroll. Ya. Seperti itu. Nah, nanti ketika dosen mengarahkan kalian untuk enroll mata kuliah tertentu, kalian tinggal tanya, Pak, Bu, nama mata kuliahnya apa? Itu. Ya, tinggal diketikkan di UVC nanti ada kolom search. Kelihatan ini? Ada kolom search. Tinggal diklik aja. Oh, nama mata kuliahnya English for Academic. Tinggal ketik aja kata kuncinya English. Ya, English. Lalu di enter di kolom search ya. Nah, nanti dia akan muncul semua mata kuliah yang dengan kata kunci English. Nah, ini sekali lagi yang ingin saya sampaikan. Ya. Ini yang saya tadi sampaikan. Kalian kalau mau coba login boleh, tapi jangan diklik dulu mata kuliahnya, jangan di-enroll. Nanti tunggu arahan dari dosen. Takutnya nanti kalian salah enroll. Ya, kalian juga belum, saya nggak tahu kalian udah lihat KRS kalian belum? Kalian udah tahu belum? Kalian kelasnya yang mana ya? Nah, ini kalau kalian lihat, ini English, untuk English aja kelasnya tersebar ya di beberapa fakultas dengan nama yang sama. Tapi kalau kalian perhatiin, itu ada kode kelasnya di belakang. Satu MAKK, lalu ada satu PAKA, satu PAKB. Nah, itu ada kode kelas. Nah, itu kalian acuannya dari KRS kalian. Ya, itu acuannya dari KRS kalian. Nah, selain nama kelas dan kode kelas, nama mata kuliah dan kode kelas, maaf, ada lagi nama dosen. Jadi di setiap mata kuliah ini di bawah ada nama dosen, teachernya. Nah, itu juga harus dipastikan lagi. Ya, bener nggak nama mata kuliahnya, dosen, kode kelas, sudah sesuai atau belum? Oke? Kalau sudah sesuai, baru diklik, dipilih aja yang mana. Nah, nanti dia akan menuju tampilan seperti ini. Nah, setelah di tampilan ini, pastikan lagi, sekali lagi, di atas, courses, fakultasnya benar atau enggak, kalian berada di fakultas teknik, fakultas ilmu sosial humaniora, atau fakultas psikologi, atau kedokteran, atau manajemen, magister manajemen, akuntansi. Jurusannya apa? Jurusan manajemen kayak sistem informasi, teknik informatika, teknik elektro, lalu semester ganjil, lalu ini ada kode mata kuliahnya. Ya, jadi double check, di double check. Baru kalian klik enroll me.
Kalau kalian salah enroll di mata kuliah yang bukan seharusnya, nanti kalian tidak sesuai. Nanti dosennya meng-share tugas atau apa, tapi kalian nggak bisa lihat, ya mungkin karena kalian salah enroll. Oke, jadi pastikan sekali lagi jangan salah enroll. Ikuti arahan dari dosen, ya. Nah, sekali untuk UVC sendiri, bagi teman-teman yang jurusan kedokteran itu linknya berbeda, ya. Link untuk kedokteran itu uvc-fkik.ukrida.ac.id. Jadi terpisah antara kampus 1 dan kampus 2 UVC-nya. Oke? Nah, kalau yang di sini kan tadi hanya uvc.ukrida.ac.id. Tapi kalau untuk teman-teman yang kedokteran uvc-fkik.ukrida.ac.id. Ya. Seperti itu. Nah, setelah berhasil enroll, seluruh mata kuliah nanti akan muncul di bagian menu My Course. Ketika diklik nanti akan turun. Kalau kita tempelin kursornya ke tulisan kode-kode itu, nanti akan keluar judul mata kuliahnya. Jadi kalian nggak usah bingung. Kok ini kode yang ini mata kuliahnya apa ya? Tinggal tempelin aja kursornya di situ. Nanti kelihatan nama mata kuliahnya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa login, sekali lagi, bagi teman-teman yang tidak bisa login, dikarenakan belum punya NIM, belum punya email, ya itu wajar karena mungkin ada teman-teman yang pendaftarannya baru seperti itu, dan kita masih belum tutup pendaftaran, jadi itu wajar. Secepatnya akan diproses, oke? Jadi mohon menunggu. NIM dan email Civitas akan segera dibentuk, ya, seperti itu. Ya, Kak Luis mau tambahkan sedikit boleh? Ya. Ya, teman-teman jangan khawatir bagi yang belum punya email Civitas, tetap akan dibuatkan. Memang kalau teman-teman dari PT IKA akan buatkan by request dari kami, artinya kami akan mintakan, tetapi harus yang sudah punya NIM. Siapa yang berhak mendapatkan NIM adalah mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diterapkan di admisi saat mendaftar. Nanti teman-teman bisa cross-check ke unit admisi bagi yang belum mempunyai NIM, dan kemudian kami akan buatkan email. Silakan Kak Luis lanjutkan. Oke, saya ada tambahan lagi, khusus teman-teman fakultas kedokteran, ya, khusus teman-teman fakultas kedokteran itu tidak menggunakan SISVO. Tadi saya ada menjelaskan sedikit SISVO. Jurusan kedokteran ya, bukan fakultas kedokteran, jurusan kedokteran. Kalau fakultas kedokteran nanti ada optometri, ada keperawatan, tapi hanya jurusan kedokteran. Jadi fakultas ilmu kesehatan dan kedokteran, jurusan kedokteran. Jurusan kedokteran ya. Sisanya teman-teman semua pakai. Jadi SISVO dan UVC hanya program studi jurusan kedokteran, ya, yang tidak menggunakan karena berbeda sistemnya nanti. Oke, kalau nggak salah teman-teman kedokteran juga sudah mengikuti Gamaliel, seperti itu. Oke, nah di sini juga ada informasi. Jika kalian mengalami kendala, bisa langsung di email aja ke lrc@ukrida.ac.id atau ptik@ukrida.ac.id ya. Secepat mungkin akan kami proses. Oke. Saya kembalikan ke Kak Alvin. Ya, terima kasih Kak Luis untuk sharingnya, lalu pendampingannya menggunakan mulai dari bagaimana apa itu email Civitas, lalu kemudian Google Drive, yang tepat itu penggunaannya seperti apa, lalu kemudian SISVO, Sistem Informasi Ukrida. Jadi kalau teman-teman mahasiswa baru,
belum terlalu fasih dengan yang dikenal sebagai istilah SISFO. Jadi sistem informasi UKRIDA atau yang kami kenal sebutannya SISFO memuat tentang identitas dari mahasiswa sampai kepada mata kuliah apa yang diampu di semester yang sedang berjalan. Nanti di sana teman-teman pun bisa secara otomatis melihat nilai atau hasil dari pembelajaran yang sudah teman-teman lalui. Nanti saya percaya berjalannya waktu teman-teman akan menemukan polanya, explore lebih jauh lagi tentang SISFO, bahkan sampai ke UKRIDA Virtual Class. Saya rasa Kak Louis sudah sangat menjawab sekali banyak pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum kita mengakhiri, langsung saja screen-nya saya serahkan ke Pak Agus Limanto. Silakan Pak Agus, screen saya serahkan. Ya, selamat bilangnya apa ya, pagi apa siang ya, menuju siang sih. Selamat siang kepada mahasiswa baru semuanya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana penggunaan email dan juga mengenai virtual class yang akan digunakan di UKRIDA ya. Jadi pada dasarnya virtual class yang di UKRIDA pakai itu adalah learning management system dari Moodle. Platformnya adalah dari Moodle ya. Nah, kalau tadi adik-adik udah ada yang coba login belum ke UVC-nya? Nah, kalau mungkin buat adik-adik yang dari Fakultas Kedokteran kan sudah ada yang mengikuti program Gamaliel ya. Nah, itu bisa masuk ke alamat emailnya yang uvc.fkik.ukrida.ac.id ya. Nah, buat adik-adik yang di kampus 1, coba saya share screen sebentar ya. Nah, ini kalau tampilan, tadi kan dari Pak Louis sudah dijelaskan tampilan awal kalau udah masuk ke dalam UVC-nya seperti apa, seperti itu. Nah mungkin buat sedikit perkenalan, sekaligus juga uji coba, apa ya bilangnya, experience lah. Sebelum kalian masuk ke perkuliahan yang sebenarnya, coba kalian sudah boleh login ke uvc.ukrida.ac.id untuk fakultas yang, untuk adik-adik yang di fakultas non kedokteran ya. Nah, kalau kalian sudah masuk, kalian boleh coba search course-nya dengan judul Event PSMB. Event PSMB. Nah, kalau kalian sudah masuk, nanti tampilan depannya seperti ini. Sebentar, saya klik dulu kelasnya. Nah, jadi di sini pada dasarnya adalah kalian belajar bagaimana melakukan instruksi yang diberikan oleh dosen kalian, membaca dan mendapatkan ilmu, serta berinteraksi terhadap dosen kalian, dan juga mengerjakan tugas-tugas kalian sebagai mahasiswa. Nah, di sini, kalau saya boleh sedikit berbagi, nah ini ada silabusnya, kalian bisa akses nanti. Ini ada sedikit silabusnya, apa aja yang akan kalian dapatkan. Terus, pada dasarnya ini adalah kelas orientasi yang mengajarkan kalian bagaimana bertata krama dengan menggunakan internet. Jadi bagaimana kalian meng-email dosen kalian, bagaimana kalian mendapatkan informasi, bagaimana kalian mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Jadi ini adalah kurang lebih sebagai wadah untuk kalian melakukan aktivitas perkuliahan yang kalian lakukan selama ini secara offline, secara tradisional. Ini dipindahkan semua keseluruhan ke dalam bentuk digital. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tugas nanti ini tergantung dari masing-masing dosen pengampu mata kuliah kalian ya. Nah, kalau untuk tugas kayak di sini, bentar nih. Tunggu sebentar. Loading.
Jadi kalau untuk tugas, perhatikan di sini kalau misalkan nanti ada dosen kalian yang memberikan persyaratan atau apa, tolong dibaca di halaman deskripsinya dengan sebaik mungkin. Nah, contohnya kayak ini. Di sini saya memberikan tugas nih. Apa aja yang harus dilakukan? Nah, perhatikan tanggal due date-nya. Jadi kalau nanti kalian melewatkan tanggal akhir pengumpulan tugas atau apa, nah itu nanti tergantung kebijakan dari si dosen pengampunya kalian untuk apakah mengizinkan kalian untuk tetap mengumpulkan tugas atau tugas kalian di void. Nah, itu semua balik lagi ke kebijakan dari masing-masing dosen pengampu ya. Nah, tapi yang saya harapkan kepada kalian, di sini kalian bisa belajar dan mencoba sebelum kalian terjun ke perkuliahan yang sebenarnya. Jadi mulai belajar membaca instruksi, belajar mematuhi instruksi lah. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira dari bagian ini, apakah ada yang mau ditanyakan dari adik-adik peserta? Cukup, Kak. Tunggu, tadi ada yang bilang nggak bisa masuk. Seingat saya nggak taruh password di sini. Nggak saya apa-apakan, jadi bisa langsung login semua kayaknya deh. Iya, nggak saya masukin, saya nggak password apa-apa kok di sini. Jadi kalian bisa langsung akses, kalian langsung bisa mencoba. Terakhir dari saya ya, selamat mencoba dan selamat belajar dan selamat datang di Universitas Ukrida. Semoga apa yang kalian impikan dan kalian cita-citakan dapat tercapai bersama dengan Ukrida. Selanjutnya saya coba jawab pertanyaan ya. Kalau dari FKIK, untuk yang user FKIK, coba minta ke... Mungkin prodi kali ya Pak Agus ya, prodi pendidikan dokter ya. Sebab Ya. kalau keperawatan dan optometri sama seperti prodi yang lainnya, kecuali pendidikan dokter. Kecuali pendidikan dokter nih kayaknya yang berbeda. Mungkin Pak Ade juga bisa bantu ini nih. Ya, kenapa bagus? Ini saya nggak tahu dia FKIK-nya Fakultas Kedokteran atau Siapa? Si Gregorius ini. Di situ ada mana ya? Banyak banget di chat. Iya, makanya banyak banget. Tunggu. Oh, FK. Oh, FK. Kalau FK jurusan dia kedokteran. coba. Kalau yang FK, kalau sudah mengikuti program Gamaliel, coba ditanyakan ke kakak pembimbingnya. Nah, kebetulan ada Pak Ade di sini, sekalian aja deh. Pak Ade langsung jawab, bantu. Apanya? Jawab Ini apa? kan dia nanya nih, user FKIK, username sama passwordnya. Loh, emang nggak ikut Gamaliel ya? Nggak tahu nih, kayaknya mungkin dia batch-batch yang belakang nih, yang masih pembukaan kan kita. Oke, paling jadi gini, alasannya kenapa dipisah, karena satu sistem pembelajaran untuk kedokteran itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi untuk UVC-nya, untuk learning management system-nya itu berbeda, gitu. Makanya kita pisahkan. Nah, untuk login di UVC
di UVC FKIK itu menggunakan email dan passwordnya sama, Ukrida 123 tanda seru, U-nya besar, gitu. Nah itu Gregor sudah punya email belum? Kalau sudah punya email seharusnya sudah bisa login ke dalam UVC. Yang FKIK. Gitu. Nah, satu lagi, buat adik-adik yang sudah ngikut Gamaliel, mungkin bisa membantu teman-temannya dalam event PSMB ini. Ke teman-temannya yang belum pernah mengikuti Gamaliel, bisa kalian membantu menceritakan apa yang sudah kalian kerjakan selama program Gamaliel sebelumnya, terutama yang mengenai kelas di UVC ini. Emailnya, email sama, semua format email sama. Jadi yang awal-awal itu ada pertanyaan, email FKIK sama email Prodilen sama, emailnya sama, karena jadi pada saat pagi awal Pak Louis sudah ngejelasin bahwa format email kan nama depan, NIM, terus @civitas.ukrida.asa.id gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan ini dari Tifara. Kalau sampai waktu belajar mengajar minggu depan belum dapat NIM, dia belum bisa dapat akses email Civitas nih, bagaimana? Dan dia harus menghubungi ke siapa nih? Iya, saya coba bantu jawab ya Pak Agus. Rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi di awal sudah kami sama-sama berusaha menjelaskan, kami akan membuatkan email bagi peserta didik atau mahasiswa yang sudah memiliki NIM. Nah, siapa yang berhak mendapatkan NIM, memang pastinya ada kebijakan yang berlaku di unit admisi pada saat teman-teman mendaftar. Saya berharap teman-teman bisa langsung bertanya ke unit admisi, kenapa saya belum mendapatkan NIM? Saya percaya pasti ada alasannya. Apakah ada kesepakatan terkait pembayaran dan yang lainnya? Mungkin bisa minta bantuannya untuk langsung ditanyakan ke sana. Karena prinsipnya kami akan lebih cepat membuatkan email jika NIM itu sudah kami terima. Kami berharap teman-teman bisa memahami prosesnya, lalu kemudian mengingat waktu. Ini rasanya pertanyaan-pertanyaannya terkait teknis yang teman-teman sudah ada yang sudah bisa login, lalu kemudian tidak ada enrollment. Nah, itu nanti bisa bertahap teman-teman lihat di buku panduan nanti, yang PowerPoint yang tadi Kak Louis sudah paparkan, di sana sudah diajarkan secara sistematis untuk login ke Ukrida Virtual Class. Nanti saat ini Pak Agus akan menjelaskan isi daripada contoh course yang ada di Ukrida Virtual Class. Teman-teman minta bantuannya untuk memperhatikan, karena waktu kita yang amat sangat terbatas. Saya berharap teman-teman perhatikan dulu prosesnya seperti apa, lalu kemudian sambil melihat kira-kira apa yang Pak Agus akan ajarkan hari ini. Nanti setelah berjalan, yang sudah punya NIM, silakan mencoba, seperti yang tadi Pak Louis sampaikan, bahwa nanti dosennya akan mengarahkan tugas, lalu kemudian materinya, semua akan termuat di sana. Teman-teman, saat teman-teman explore, kalau ada pertanyaan, kami tidak akan meninggalkan. Kami pasti akan bantu sejauh mana teman-teman mengalami kesulitan. Jangan khawatir, kami terus mendampingi sampai teman-teman mengerti apa yang menjadi kendala yang teman-teman alami. Mungkin itu Pak Agus. Boleh silakan Pak Agus bisa langsung teruskan saja. Oke, ya ini satu lagi juga untuk teman-teman yang di non-FK, tolong diperhatikan. Biasanya ketika nanti kalian sudah masuk ke dalam kelas, kalian kan sistemnya pertemuan per minggu itu membahas satu topik. Nah, perhatikan dengan judul-judul yang ada di kelas di UVC-nya ini. Jadi misalkan kalau kalian misalnya dapat satu topik nih, ini dibuka. Nah, kalau yang non-FK kan sistemnya semester nih. Ini biasanya dia satu topik durasinya kurang lebih paling lama 1 minggu. Nah, itu di dalamnya selain ada materi kuliah, itu juga ada yang namanya tugas ataupun tugas kelompok atau apapun itulah di dalam yang ditaruh oleh si dosen. Nah, jadi tolong perhatikan dengan baik tanggal dan juga instruksi dan materi kuliah yang ada di dalam. Nah, biasanya dosen itu ketika menaruh materi kuliahnya, ada yang berupa video pembelajaran, ada yang berupa cuma PowerPoint, ada juga yang berupa, kalau yang kayak saya buat di sini, ini berupa tulisan dan
bacaan dan juga disertai dengan video. Nah, jadi harap memperhatikan ini materi kuliahnya ya. Jadi kalau yang untuk mahasiswa non-FK biasanya sistemnya per topik itu per minggu durasinya. Karena kan kalian satu semester itu durasinya perkuliahan itu adalah 14 minggu udah include sama UTS dan UAS ya. 14 apa belum tuh? Jadi ada UTS sama UAS juga. 14 belum Pak, jadi total 16. Jadi 14 minggu perkuliahan, 1 minggu untuk ujian, 1 minggu untuk ujian akhir ya. Nah, jadi kalau kayak yang ini saya buat memang base-nya berdasarkan sistem blok. Ya, karena waktu itu saya buatnya untuk teman-teman yang di FK. Tetapi kalau di sini saya sedikit tidak membuatnya kayak sistem blok seperti gimana, tetapi saya membuatnya per topik aja langsung dengan durasi waktu yang dibuka sedikit lebih lama. Jadi tidak per minggu. Jadi waktu itu saya buat ke teman-teman yang di FK ini durasinya kurang lebih 1 bulan untuk 4 materi saya ini gitu. Nah, cuman karena kalian nanti sudah mau masuk ke perkuliahan kan minggu depan nih. Jadi ini udah agak mepet ya. Semoga kalian bisa catch up dengan materi ini dalam waktu 1 minggu. Semoga. Karena ini pembacaan terkait dengan bagaimana mengirim email dan segala macam itu materi yang singkat sih sebenarnya. Tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah format di dalam kelas, di dalam UVC ini biasanya adalah per topik ya, 1 topik 1 minggu. Nah, untuk assignment, untuk tugas, tunggu sebentar nih, agak berat ya karena mungkin lagi di login rame-rame nih. Untuk assignment, saya minta tolong nanti perhatikan ketika nanti kalian mau melakukan submission, harap perhatikan bahwa apa yang sudah kalian upload atau kalian submit, filenya sudah benar, dan terakhir jangan lupa kalau memang ada perintah untuk check out atau verifikasi tugas kalian, tolong itu diikuti prosesnya sampai selesai. Takutnya nanti kalian merasa nih, kalian sudah mensubmit, ternyata di sini tampilannya belum tersubmit, masih dalam bentuk draft, seperti itu. Jadi ketika mengerjakan tugas, harap perhatikan baik-baiklah instruksi dan perintahnya dan juga tahapan kerja yang ada di UVC-nya ini. Supaya kalian juga tidak mengalami kesulitan dan tidak berasa saya sudah mengumpulkan tugas tetapi si dosen juga merasa anak ini belum mengumpulkan tugas gitu loh. Seperti itu ya. Kurang lebih dari saya topiknya sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Rasanya mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Pak Agus. Ada pertanyaan mungkin Pak Ade bisa bantu menjawab atau mungkin Pak Luis. Kalau memang sudah punya name tetapi belum punya email, mereka harus laporkan kemana begitu? Apa mungkin via email yang tadi Pak Luis sudah sampaikan, bisa lewat email LRC atau email PMI, PTIK. Saya rasa sebaiknya lewat email PTIK supaya bisa langsung dibuatkan. Monggo Pak Ade, silakan kalau mau menjawab. Oke, Kak Alvin. Sebenarnya kalau kita kan berdasarkan laporan, Kak. Jadi kita untuk akun dalam jumlahnya yang banyak itu biasanya kita berdasarkan kloter yang masuk datanya, gitu. Jadi saya tidak menyarankan bahwa teman-teman mahasiswa akan lapor satu persatu ke kita, karena nanti akan miss dan tidak bisa dikategorisasikan, gitu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tolong diminta ke kakak mentornya saja. Jadi kalian lapor ke kakak mentornya saja dulu supaya bisa direkap sama kakak mentor. Nanti kakak mentornya lapor ke kita.
Nah, setelah itu baru kita akan telusuri satu persatu permasalahannya, mulai dari nggak punya email, mulai dari nggak bisa login, gitu. Mulai tadi ada lagi yang misalnya bisa masuk email tapi nggak bisa masuk UVC, gitu-gitu. Terus kemudian kalau untuk di dalam nama, profile, itu teman-teman mahasiswa bisa ganti sendiri. Mungkin dari tim ada kesalahan penulisan nama, misalnya di UVC, nah di UVC atau di Gmail atau di Siswo gitu kan, itu bisa dirubah harusnya, gitu. Jadi bisa dikasih dengan nama yang benar. Nah, saya juga tidak menyarankan untuk akun-akun tersebut diganti dengan nama keren kalian masing-masing. Jadi bukan nama resmi. Jadi kalau saya lebih sering menyarankan untuk teman-teman mahasiswa biasanya kita samain formatnya nama dan NIM. Karena NIM itu adalah sebuah identitas dari masing-masing individu yang berbeda. Walaupun misalnya ada namanya Calvin, sama banyak Calvin, tapi NIM-nya akan pasti berbeda. Gitu. Jadi NIM itu ciri khas bagi mahasiswanya. Oke, thank you Kak. Ada pertanyaan lagi, saya langsung buat, ada yang privately ke saya langsung buat akun email Civitas ya Bu. Rasanya mungkin ada yang belum, ada yang terlewatkan ya. Jadi email Civitas itu dibuatkan dari universitas. Artinya dalam hal ini PT IKA teman-teman tidak perlu membuatkan. Kalau sudah punya NIM, seperti yang tadi Kak Ade sudah sampaikan, cukup melaporkan ke mentor kalau saya sudah punya NIM tapi saya tidak punya email Civitas. Pasti akan dibuatkan. Jadi, lalu ada pertanyaan lagi yang privately ke saya juga. Kalau saya sudah punya email Gmail, apakah saya perlu buat email Civitas? Email Civitas bersifat wajib, rekan-rekan. Karena di sana teman-teman memiliki informasi yang sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran selama teman-teman menjadi Ukridian. Artinya selama berkuliah di Ukrida. Begitu. Teman-teman, saya lihat golongan pertanyaannya semua ini kekhawatiran untuk kendala, lalu kemudian ada yang belum dapat ID. Saya rasa ini teknis semua. Nanti teman-teman akan dibantu pastinya. Prinsipnya kalau sudah punya NIM, infokan ke kakak pendampingnya, mentor, kakak mentor. Nanti kakak-kakak mentornya akan infokan ke kami untuk bagian mana yang harus kami kerjakan. Artinya pembuatan user, lalu kemudian email, dan yang lainnya. Prinsipnya teman-teman jangan khawatir, kami terus akan mendampingi dalam proses penggunaan Ukrida Virtual Class. Ukrida Virtual Class ini mungkin tadi di awal sempat terlewatkan. Jadi apa yang namanya Ukrida Virtual Class, tadi sudah sempat secara garis besar disampaikan bahwa aplikasi atau learning management system. Kalau biasanya kita, kalau teman-teman mungkin di SMA belajar menggunakan misalkan langsung Zoom, langsung kemudian atau Google Meet dan lainnya, aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kalau di Ukrida Virtual Class berbeda teman-teman, artinya materi tidak lagi secara terpisah dikirimkan. Misalkan besok mau kuliah baru hari ini dikirimkan materinya, enggak. Di Ukrida Virtual Class di sana terarsip dengan lengkap. Lalu apakah dengan adanya Ukrida Virtual Class jadi dosen tidak ketemu dengan mahasiswa melalui Zoom atau Google Meet? Enggak, teman-teman. Jadi harapan kami dengan adanya Ukrida Virtual Class ini, teman-teman akan memudah untuk mengakses materi kuliahnya. Lalu kemudian, apakah pasti akan ketemu dengan dosen melalui Zoom atau Google Meet atau yang lainnya? Pasti. Tergantung daripada pertemuan keberapa dosen akan mengajak rekan-rekan untuk meet, untuk berdiskusi, tanya jawab, dan yang lainnya. Jadi saya harap teman-teman jangan takut atau jangan khawatir dengan tadi pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh Pak Luis, lalu Pak Ade, lalu Pak Agus. Sama-sama nanti kita bisa dampingi rekan-rekan sekalian untuk bisa menggunakan secara optimal Ukrida Virtual Class. Begitu. Pak Ade, Pak Luis, atau Pak Agus, ada yang mau ditambahkan? Saya sudah, Calvin. Sudah ya. Baik. Pak Agus? Sudah. Ini ada yang bertanya, tadi ada yang bertanya, disenroll ngapain Kak? Nah, setelah kalian enroll, kalian sudah masuk ke dalam kelas. Nah, di dalam kelas itu biasanya berisi instruksi dan juga materi kuliah terkait kelas yang kalian ambil. Nah, disitulah kalian sudah
apakah ada pengumuman dari dosennya, terus bagaimana mengakses setiap topik. Nah, itu semua berupa instruksi dan materi. Nah, di situ diharapkan kalian bisa belajar mulai sesuai dengan yang tadi Pak Marcel bilang di awal. Jadi, karena sudah eranya Merdeka Belajar, nah di sini juga kalian diharapkan bisa belajar sesuai dengan pace atau kecepatannya kalian sendiri, nah, tetapi juga tetap dalam batas koridor yang telah ditentukan oleh universitas. Seperti itu. Oke, dari saya sudah. Ya, benar sekali Pak Agus. Pak Luis, ada yang mau disampaikan? Saya rasa cukup dari saya. Siap. Saya udah spam terus di chat format laporannya ya. Ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah setia sampai sesi yang kedua ini berakhir. Mungkin di Indonesia bagian timur rasanya udah waktu tidur siang ya, beristirahat ya. Kalau Indonesia bagian barat waktunya untuk makan siang. Teman-teman, kami percaya proses pembelajaran itu tidak hanya sekali dua kali. Sepanjang hayat, bahkan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran pun mungkin tidak hanya sekali dua kali untuk melatih, tetapi berkali-kali. Tapi saya percaya teman-teman akan menggunakan Ukrida Virtual Class, akan mengeksplor, karena teman-teman akan menemukan kendala jika teman-teman mengeksplor. Ada pertanyaan jika teman-teman langsung eksplor di dalam sana. Prinsipnya harus punya ID dulu, baru bisa masuk ke Ukrida Virtual Class. Nanti teman-teman bisa memastikan NIM, lalu kemudian email, dan yang lainnya. Nanti bisa saling berdiskusi dengan kakak-kakak mentornya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Rasanya kurang pas nih kalau kita tidak melihat teman-teman mahasiswa baru, apakah ada yel-yel atau mungkin semacam lagu yang menciri khaskan angkatan Rising Star ya, Ukridian. Wah, ini bintang-bintangnya Ukrida nih. Bintang itu sudah pasti bersinar, sudah pasti memberikan pandangan yang indah kalau dilihat pada malam hari ya. Silakan Pak Pras, saya kembalikan screen-nya kalau mau memperlihatkan supaya membangun semangat rekan-rekan sekalian, yel-yelnya silakan. Iya, ya, tahun depan nih Bu Olvin. Gimana, sorry Pak? Ini tahun depan. Siap. Jadi, ya memang seperti yang Bu Olvin katakan teman-teman, memang biasanya seharusnya PSM itu meriah ya, fun lah gitu ya harusnya. Tapi memang karena ini online, kalau kita buat yel pasti akan delay satu yang lain, memang nggak disiapkan oleh panitia untuk itu. Oh, oke. Tapi saya rasa ini meriah sekali, Pak. Saya melihat antusiasme dari rekan-rekan peserta yang begitu sangat banyak sekali di kolom chat ya. Ya, betul ya. Terima kasih Bu Olvin dan Pak Agus, Pak Ade, dan Pak Luis sudah hadir untuk menjelaskan tentang pembelajaran online learning-nya Ukrida dan juga email dan sebagainya ya. Oke teman-teman, saya kira dikembalikan ke MC.